untuk mengundang leluhur, untuk memanggil leluhur. Kalau anak muda atau anak ininya mungkin bilangnya passwordnya gitu kan, atau sandinya gitu. Jangan mengatakan memanggil leluhur, mengundang leluhur. Jadi begini. Berarti gitu. kita tidak bisa melupakan berkaitan dengan leluhur, Ji. Nggak bisa. Khusus Nusantara ini nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tetap. Makanya dalam Om Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita bersama Aji Dewa Suratnaya, Wakil Ketua Sabawalaka, Parisada Pusat. Aji, gimana kabarnya? baik, selalu baik. Selalu baik. Kita kemarin membahas beberapa poin berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat Hindu. Hari ini juga kita akan membahas tentang peran leluhur dan kewenangan leluhur. Ya. Haji, kalau kita berbicara leluhur, apakah di Weda itu disebutkan juga tentang leluhur? Begini, yang dimaksud Weda atau yang kita maksudkan Weda itu catur Weda ya. Rig Weda, kemudian Sama Weda, Yajur Weda, Atara Weda. Bukan Weda yang lain. Karena begini, ada juga yang mengatakan bahwa pengetahuan itu Weda, dan seringkali ini jadi bias. Orang begitu mengatakan dalam Weda itu ada begini, padahal yang dia maksud Weda bukan catur Weda, tapi dia katakan dengan bahasa Weda. Ya, ada yang begitu. Karena apa? Karena kalau ada dalam catur Weda, yang saya maksud itu ya Rig Weda, itu memang ada masalah leluhur. Tapi di tempat lain ada yang mengatakan juga bahwa di Wedanya mereka itu nggak ada gitu loh. Ya, bisa-bisa saja ya. Karena kita nggak tahu yang dimaksud dengan Weda oleh mereka ini siapa, ya apa, yang mana gitu ya. Nah, kembali kepada Rig Weda, dalam Mandala 10 ya, Mandala 10 Sukta 15, mantra 1 sampai 12 atau 13 itu ada tentang leluhur. Bahkan di sana dikatakan bahwa leluhur duduk bersama para dewa, menikmati minuman soma. Dan leluhur setara dengan para dewa. Nah, artinya apa? Leluhur tinggal di alam para dewa bersama-sama dia. Cuman sekarang permasalahannya kan leluhur yang mana? Nah, leluhur yang dimaksud adalah leluhur yang sudah menjadi Ista Dewata. Artinya dia sudah satu level dengan dewa-dewa ini, sehingga dia duduk bersama dengan para dewa. Dan leluhur menikmati persembahan. Artinya apa? Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada para dewa, leluhur menikmati, ikut dia. Nah, artinya apa? Ini leluhur kan posisinya luar biasa. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, setara dengan para dewa, berarti leluhur juga punya kewenangan yang tidak jauh berbeda dengan para dewa. Menurut Rig Weda. Kan seperti itu. Nah, kalau misalnya diharapkan dari memuja leluhur itu apa sih kalau kita sebagai umat Hindu itu? Nah, kalau kita lihat dari Rig Weda tadi ya, itu kan muncul pemujaan atau apa namanya leluhur ini ya, bakti kepada leluhur ini oleh kelompok Aryan dulu. Arya ya. Nah, mereka menganggap bahwa dengan memuja leluhur mereka akan mendapatkan banyak hal-hal yang positif. Misalnya masalah kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, kemudian juga mereka bisa punya keturunan, dan kalau mereka melakukan kesalahan bisa dikurangi permasalahan katakanlah sanksinya begitu. Kalau mereka memuja leluhur. Nah, dari sinilah berkembang kemudian bahwa pemujaan leluhur itu ada gunanya, ada manfaatnya, sehingga banyak dilakukan. Apalagi dalam Rig Weda disebutkan itu. Tapi kalau ada Weda yang lain, dalam kutip ya, Weda yang lain mengatakan bahwa tidak ada leluhur, tidak perlu leluhur, ya silahkan saja. Tapi kita kan yang namanya Weda, itu kan yang kita maksud adalah catur Weda. Rig sama Yajur dan Atharwa, bukan yang lain. Kalau orang lain menganggap yang lain sebagai silahkan saja, tapi yang dalam Hindu, yang namanya Weda adalah 4 ini. Sehingga kalau ada orang yang tidak pernah menyebutkan yang 4 ini sebagai kitab sucinya Hindu, saya mempertanyakan, itu Hindu beneran apa Hindu bohong-bohongan? Gitu. Nah, kembali leluhur itu ada dalam Rig Weda Mandala 10. Berarti dengan keberadaan leluhur ini memang sangat berperan, sangat penting banget. Terutama sangat menjadi penting khususnya untuk umat Hindu di Nusantara ini. Saya nggak bicara India ya, saya bicara Nusantara. Sangat penting. Coba di mana di Nusantara ini ada etnis yang tidak meyakini keberadaan leluhur? Semua.
Nah, demikian juga Hindu yang berkembang di Nusantara ini. Ya, ada orang mengatakan untuk apa memuja leluhur, untuk apa ini? Ya silahkan saja. Tetapi lebih banyak ya warga di negeri ini, ya apapun agamanya, ya, apalagi Hindu yang sangat menghormati dan memuja leluhur itu. Ada yang tidak, tapi ya kita nggak bisa mengatakan itu salah atau itu benar. Yang jelas Rigveda kita, umat Hindu lah ya, itu ada menyebutkan itu dengan segala macam hal-hal yang positif yang diberikan oleh leluhur. Berarti kalau misalnya di Wedanya tadi mengatakan bahwa leluhur setara dengan para dewa, berarti ketika kita sudah memuja leluhur, berarti tidak perlu kita memuja para dewa atau seperti apa nih, Ji? Begini, betul dikatakan dalam Rigveda setara dengan para dewa. Tetapi tetap kita, kenapa? Karena leluhur itu kan dewa-dewa yang baru muncul istilahnya belakangan. Sementara para dewa yang sudah permanen menjadi dewa ini kan boleh dikatakan sebagai administratornya Brahman, Tuhan. Jadi harus ada kerjasama antara kita dengan para dewa, sehingga para dewa akan memperhatikan kemakmuran kita. Ya, tentu leluhur juga berperan, tetapi para dewa kita nggak bisa abaikan, karena dewa itu kan dewa-dewa ini sebetulnya kan sinar suci, dev itu sinar sucinya Tuhan sendiri. Tetap artinya apa? Apa salahnya sih selain kita memuja leluhur yang sudah menjadikan kita, menurunkan kita? Coba bayangkan Miko, kalau nggak ada leluhur emang kita ada? Nggak ada. Kita bisa bicara? Nggak bisa, nggak ada kita. Jadi secara etika kita nih wajib menghormati leluhur, karena tanpa mereka beliau-beliau kita nggak ada. Tetapi kepada para dewa juga, kenapa? Itu adalah sinar suci. Jadi tangan-tangannya Tuhan sendiri, tangan-tangannya Sang Hyang Widi sendiri. Kalau ada orang mengatakan tidak perlu, ya silahkan saja, itu Anda yang tidak merasa membutuhkan. Ya silahkan saja. Berarti gitu. Kita tidak bisa melupakan berkaitan dengan leluhur, Ji? Nggak bisa. Khusus Nusantara ini nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tetap. Makanya dalam kehidupan ini ada 5 dimensi sebetulnya. Ini juga. Apa saja itu, Ji? Ini yang sangat jarang ya. Kita lihat 5 jari ini. Yang pertama kelingking. Kelingking ini simbol kuburan. Orang mati semua ke sini. Kemudian jari manis. Ini simbol manusia hidup. Makanya jari manis ini pakai cincin, dia dimanjakan dia karena manusia hidup ini. Ya. Kemudian jari tengah adalah simbol alam leluhur. Lihat, jari tengah selalu lebih tinggi dari jari manis, apalagi jari kelingking. Dan secara biologis sel-selnya dia lebih besar, lebih tebal. Ya. Karena perannya dia memang besar leluhur ini. Jadi kita hidup, lalu mati, kemudian dengan ritual dari kuburan diangkat ke alam leluhur. Alam leluhur, ya, kalau misalnya yang hidup keturunannya ini selalu ada di jalur dharma, dia naik dia menjadi para dewa. Ini alam dewa-dewa ini, ya, ini alam dewa-dewa ini, dan ini simbol Tuhan. Ini alam Brahman ini, ini simbol Tuhan, Brahman di sini. Bayangkan sekarang, ya, dewa-dewa menuju Tuhan aja, mau moksa aja tidak mudah. Tidak mudah. Manusia leluhur tidak mudah. Tetapi manusia hidup ini karena dia kesayangan, ciptaan yang paling dibanggakan, dia punya prioritas. Punya prioritas. Sekarang Miko, ya, kita hidup. Oke lah. Saya nggak percaya dengan leluhur, saya nggak percaya dengan para dewa. Ya. Tapi kita tetap mati. Apa yang dilakukan? Nah, lalu perjalanan si mati ini nggak bisa melewati ini, dia nggak bisa langsung ke sini omong kosong. Kalau ada sekarang ya kelompok yang mengatakan, saya langsung kepada Tuhan, buktikan Anda langsung kepada Tuhan itu hanya pembenaran, bukan dan belum menjadi kebenaran. Boleh aja saya langsung kepada Tuhan, silahkan saja. Tapi setelah mati Anda baru tahu bahwa Anda nggak pernah bisa langsung ke sana. Realistis aja lah, jangan ngarang-ngarang. Berdasarkan kitab begini, kitab. Terus terang, dalam kelompok Hindu pun ada yang namanya Nastika. Yang tidak percaya kepada otoritas Weda. Lalu kita larang mereka? Tidak, biarkan saja. Ada Jaina, Swetambara, Carwaka, biarkan saja mereka seperti itu. Tetapi kan karma mereka pakai. Ya, Punarbawa mereka ambil.
Dari mana asalnya? Ya, tapi sudahlah. Biarkan mereka seperti itu. Ya. Dan demikian juga kalau ada yang mengatakan, saya nggak butuh leluhur, silahkan. Waktu hidup Anda bisa mengatakan, saya tidak butuh leluhur, Miko. Tapi setelah mati, ternyata saya nggak bisa melewati leluhur. Karena apa? Karena setelah saya mati yang menyambut itu leluhur. Mau bilang apa kita? Mau bilang apa kita? Leluhur yang menyambut kita, bukan yang lain. Bukan itu, bukan... Nah, berarti kalau misalnya disambut nih, Ji, ketika leluhur yang menyambut, berarti ada tugas dan wewenang dari leluhur. Oh iyalah, kita lihat makanya leluhur mana yang menyambut. Leluhur yang sudah punya level tertentu yang namanya istadewata. Dia sudah punya kewenangan. Maka ketika Miko berdoa, ya Tuhan, saya mohon begini, mohon begitu. Tuhan emang langsung, Miko, nih, saya kasih yang kamu minta. Nggak ada cerita itu omong kosong itu. Itu orang hanya angan-angan. Tetap saja, ya, akan ada dari beliau ini, dari Yang Maha Kuasa. Cari siapa orang itu. Ini, kamu ya leluhurnya, urus itu. Ini ke sini. Artinya apa? Kalau Anda langsung ke sini, monggo, silahkan. Tapi tetap saja ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tapi kalau Anda saya ke para dewa saja. Langsung. Tetap ini ke sini, ini ke sini. Tetap. Sehebat apapun. Sehebat apapun. Sesuci apapun. Sudahlah, jangan menghayal. Kita ini hidup hanya dengan pakai baju saja. Ya. Tapi kalau Anda ke sini, dia langsung punya kewenangan karena dia sudah diberikan dari sini diberikan kewenangan. Nggak perlu dia harus lapor ke sini dulu, ini lapor ke sini dulu, nggak perlu. Ke sini saja. Karena dia sudah diberikan kewenangan. Dengan gelar istadewata itu dia sudah punya kewenangan. Oke, apa kewenangan dia? Kalau keturunanmu bakti, penuhi semua kebutuhannya. Kalau nggak bakti, kamu salah. Jadi bagaimana si leluhur ini membuat si keturunannya menjadi orang baik? Sehingga kalau dia tidak menjadi orang baik, dia kena karma juga walaupun sudah jadi leluhur. Kena juga sih leluhurnya. Kena dia. Walaupun dia tidak di masa hidupnya. Walaupun iya tetap dia kena. Makanya dia berusaha bagaimana caranya membuat si keturunannya baik saja terus. Kalau dia nggak jadi baik, berikan dia tantangan. Kalau nggak, berikan dia hukuman. Makanya biasanya itu cara-caranya seperti apa? Ya macam-macam. Artinya apa? Dia jadi gini. Tegurannya biasanya tegurannya macam-macam. Katanya rezeki misalnya. Mestinya dia dapat rezeki 10. Tapi karena dia tidak bakti kepada leluhur, ya mungkin dapat cuma 2, cuma 3, cuma 4. Jadi ada saja apapun yang dia lakukan, ya, dia tidak pernah mendapatkan hasil 100%. Dapat 50%-nya sudah bagus. Begitu caranya leluhur mengingatkan si keturunannya, kamu jangan begitu. Karena kalau kamu begitu, saya juga kena. Itu leluhur. Bisa melalui mimpi juga biasanya sih. Berbagai cara komunikasi. Kalau orang peka, dia tanpa mimpi bisa. Makanya orang Bali itu punya yang namanya sebuah terminal untuk berkomunikasi dan curhat dengan leluhur. Namanya Sanggah Merajan. Para hiangan mereka, pura keluarga. Ada tempatnya. Bagaimana, kapan mereka bisa bertemu? Ya, kapan mereka bisa berkomunikasi? Terminal, pertemuan. Itu dia. Nah ini hal yang unik. Inilah leluhur kenusantaraan. Jangan bicarain dia. Saya nggak mau bicarain kenusantaraan. Berarti kalau berbicara Merajan, terus ini keluarganya masih di Bali nih, Bu. Ya. Haji. Di Bali punya Merajan. Terus dia nanti pindah ke luar kota atau di daerah lain itu gimana, Ji? Tidak harus. Di Bali Merajan itu lebih bersifat kepada lokal dreste, kedaerahan, adat setempat, tradisi lokal. Dan Merajan di Bali bukannya baru ada. Sebelum Pukuturan ke Bali pada abad ke-10, Merajan di Bali sudah ada. Orang Bali sudah punya Merajan. Cuman konsep Merajannya orang Bali dengan konsep Merajan yang Pukuturan agak berbeda. Tapi semua urusannya leluhur. Semua urusannya leluhur. Ya. Hanya kalau di Bali kan Merajan dikaitkan leluhur dikaitkan dengan terah ya, dengan klan ya. Kalau di Jawa kan beda. Di Jawa kan leluhurnya rame-rame. Tetap namanya kawitan. Ya, di Bali kawitan itu lurus gitu ya. Di Bali di Jawa namanya kawitan juga, tapi nggak lurus, bareng-bareng. Namanya kawitan desa.
Sebetulnya konsep kabupaten desa ini masih ada di Bali Utara. Bali Utara? Iya, di Sembiran, Les, itu ya. Jadi begini, ini unik. Beberapa orang datang ke sebuah wilayah yang masih asing, hutan lebat, tidak ada manusianya, lalu mereka membabat alas. Babat alas. Dan orang yang datang ini masing-masing punya kompetensi, punya keahlian. Ini ahli, itu ahli, segala macam. Babat hutan, bangun desa, permukiman. Lalu dilengkapi oleh masing-masing yang ahli ini. Apa? Oh, ahli ini, ahli musik, ahli apa, segala macam. Nah, kemudian ketika orang-orang ini meninggal, oleh keturunannya, dihormati, dibuatlah tempat. Bisa jadi pura. Tapi kalau di Jawa namanya danyangan, pedanyangan. Pedanyangan. Iya. Kalau Jawa biasanya di mana itu, Ji? Lo ada macam-macam. Ada cuma di sebatang batang pohon, ada areal tertentu, ada di pinggir, ada sepotong batu. Tidak dibangun seperti di Bali, bangun pura, enggak. Ya, tapi itu tetap namanya danyangan. Kalau mereka punya hajatan di desa, kesanalah mereka matur piuning istilahnya. Gitu. Jadi mereka di Jawa itu leluhurnya itu gabung rame-rame gitu. Jarang yang bicara terah sendiri begitu. Kalau di Bali enggak. Di Bali dibikin lebih permanen lagi seperti itu. Tapi itu semua leluhur, Karena leluhur itu kalau di Bali, kalau betul-betul dipahami banget, ya, kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, ini semua ada di terminal tadi. Semua konsep ini ada di Merajan. Kalau dipahami benar dan diaplikasikan, semua lengkap. Berarti apa yang bisa dirasakan oleh generasinya berkaitan dengan leluhur nih, Ji? Loh, kemudahan dalam segala aspek kehidupan. Apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Yang jelas itu kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan. Ini pasti ini. Pasti ini. Ya, cuman ingat bahwa manusia ini terdiri dari badan kasar dan badan halus. Nah, umumnya orang-orang kita, umat Hindu ini butuh yang namanya simbol. Dan kalau kita ingin supaya badan halus dan badan kasar sehat, dia perlu asupan, perlu makanan. Makanan fisik dan makanan rohani. Untuk makanan fisik, dia perlu simbol. Simbol bangunan fisik. Muncullah di Bali itu yang namanya penunggun karang. Tidak sekedar satpam, tetapi dia juga adalah penjaga kemakmuran. Ini yang nggak dipahami. Seperti itu. Jadi leluhur itu luar biasa, perannya kemana-mana dia. Nah, kalau kita sudah berbicara peran dari leluhur, Haji itu kan pasti sudah berada di lokasi di mana saja gitu kan. Pasti ada contoh kasus yang menonjol berkaitan dengan peran leluhur itu kepada kita sebagai umat yang masih menjalani kehidupan. Banyak. Contoh seperti apa, Ji, itu? Banyak. Kasus ini. Kasus ini. Di alam modern ini. Alam modern ini. Ya. Ada seorang bukan mahasiswa ya, dia ngambil gelar S3 di Australia. S3 dia ambil, bayangkan. Suami istri. Istrinya sudah selesai, udah pulang istrinya ke Indonesia. Selesai dia. Suami ini masih di Australia, kemudian belum selesai kuliahnya, ada satu lagi yang harus diuji, dia sudah pulang ke Indonesia. 3 bulan kemudian, dia dituntut oleh yang mengirim ke Australia. Mana bukti kelulusan Anda? Bingung. Waduh, gimana caranya ini? Terpaksa kita lakukan sesuatu. Mohon kepada leluhur. Turun leluhurnya. Seorang ibu. Dengan Banten ataupun apa? Oh, sesaji yang sangat sederhana. Sebetulnya itu bisa dengan spiritual. Ya. Muncul apa yang terjadi? Dikasih sesuatu secara gaib loh ya. Apa yang terjadi? 3 bulan kemudian datang dari Australia itu surat. Tanda lulus Anda dikirim dalam bentuk ini. Jadi yang nggak lulus itu nggak jelas. Memang dalam waktu kita berkomunikasi dengan leluhur dikatakan, tunggu saja. Kamu memang salah, tunggu saja, nanti akan selesai. 2 kali yang begitu. Itu yang dilakukan oleh para leluhur. Iya. Ini sangat sederhana peristiwa ini. Ya, terjadi dan 2 kali. Terkait dengan si orang ini juga, orang yang sama. Dia mesti berangkat besok ke Australia. Dari kedutaan besar Australia,
visanya nggak keluar. Karena apa? Secara medis ada flek di paru-parunya. Padahal dia sudah beli tiket. Bayangkan, besok malam jam 8 dia harus berangkat ke Australia. Hari ini belum keluar visanya. Malam itu kita bikin ritual. Leluhur turun. Udah nggak apa-apa. Besok keluar. Besok pagi jam 9 ditelepon oleh kedubes Australia. Visanya kenapa nggak diambil? Tidak pernah menyinggung-nyinggung lagi masalah itu. Masalah flek tadi. Udah, dia langsung berangkat ke kedubes, langsung berangkat ngambil visa, langsung ke bandara berangkat. Nah, siapa nih Ji yang mengundang leluhur itu dengan seperti apa? Alurnya itu seperti apa seharusnya? Nah, inilah Hindu itu kan memang selalu dikatakan mungkin agak disindir ya. Hindu itu agama ritual. Tapi ritual Hindu bukan ritual sembarangan. Ada ritual hal-hal yang betul sangat vital dan fatal. Dan ada hal-hal yang memang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan leluhur dalam kondisi yang kepepet, katakanlah begitu. Ada, ritual-ritual itu ada. Dan itu sangat sederhana. Hanya nggak mungkin saya buka semua di sini ya. Ya kita bisa, Miko sekali-kali waktu bisa menyaksikan nanti apa yang kita lakukan, seperti apa. Ya peran leluhur banyak. Aji berperan juga di dalam situ. Saya sebetulnya hanya memberikan pola. Caranya begini. Apa masalahnya? Oh ini, oke, lakukan ini. Caranya begini. Kenapa begini? Ini masalahnya seperti ini. Oke, Bayu Hoton. Salah satu leluhur, salah satu ritual sederhana. Ini cukup pegat shot. Nah, saya sebutkan nama-namanya ya. Ini pegat shot. Ini pegat semaya. Jalan. Yang melakukan bukan saya. Ada yang punya otoritas itu. Pinandita. Saya kan bukan Pinandita. Tapi saya tahu. Ini yang menyelesaikan. Ini apa? Oh, dia ini dulu aborsi sebelum kawin. Jadi waktu masih pacaran mereka aborsi. Walaupun kemudian dia kawin, payuhannya gagal karena dia melaksanakan payuhan dalam kondisi cuntake. Jadi gimana? Harus ada payuhan ulang, tapi sederhana. Kenapa bisa gagal? Karena cuntake ini. Karena perkawinan merupakan satu peristiwa sakral, misalnya begitu. Saya lakukan ini. Itu. Jadi ini tuh banyak polanya. Walaupun dikatakan, alah itu primitif. Silahkan primitif, tapi kalau menyelesaikan masalah kan nggak primitif lagi namanya. Kualitasnya hasilnya jadi luar biasa kan gitu. Ya itu dia. Nah, Ji, kalau kita membahas tentang leluhur, untuk mengundang leluhur, untuk memanggil leluhur, kalau anak muda atau anak ininya mungkin bilangnya passwordnya gitu atau sandinya gitu. Jangan mengatakan memanggil leluhur, mengundang leluhur. Jadi begini, leluhur itu punya jam-jam tertentu, wajib membawa sesuatu berupa anugerah untuk keturunannya. Kalau keturunannya tahu jam berapakah itu, maka leluhur akan memberikan. Kalau tidak tahu, leluhur datang, si keturunan diam saja, ya pulang lagi. Nah, jam berapa itu, Ji? Jam berapa itu untuk? Sebetulnya itu waktu Brahma Muhurta. Pagi. Ya, kalau saya sih memberikan waktu agak longgar, jam 3 sampai setengah 5. Dan ini sudah saya lakukan. Dan sudah ada seorang Pinandita di Kalimantan Timur melakukan. Dan dia berhasil. Di jam-jam segitu? Ya. Sebetulnya waktu yang tepat itu 3.20 sampai 3.40. Kenapa itu, Ji? Itulah persis titik di mana Brahma Muhurta itu mendekati titik 0. Titik awal. Inilah Brahma Muhurta yang benar. 3.20 dan 3.40. Antara 3.20 sampai 3.40. Tapi saya memberikan kelonggaran 3 sampai setengah 5. Ya, artinya mungkin jam 3 bangun. Kalau saya setiap hari bangun jam 3. Jam 3 bangun, kemudian dia bersih-bersih badan. Jadi begini. Karena ada orang mengatakan, wah kalau kami setiap hari 5 kali membersihkan badan sebelum sembahyang kan gitu. Loh, Hindu apa tidak? Hindu malah membersihkan 13 titik dalam tubuh sebelum melakukan persembahyangan. Terutama untuk kelas-kelas Wanaprastha. Saya melakukan itu. Jadi apa? 10 indria kita bersihkan setiap pagi loh ya. Saat jam 3 itu. Kemudian ditambah dengan Eka Dasandriya, otak, kepala ya. Karena 11 indria. Eka Dasandriya itu 11 indria. Plus loh ya. Wah, banyak banget sih. Loh, harusnya 13. Kita mengenal Traya Dasa Saksi. Di alam ada 13 saksi. Di manusia juga ada 13 saksi. 13 saksi di manusia inilah yang harus dibersihkan setiap hari. Baru kita bisa ngomong, saya Wanaprastin. Gitu. Jadi ada 2 titik lagi, tadi 11 ya.
Jadi panca indria, panca jenana indria, yang ada di hidung, kuping dan sebagainya, mata segala macam. Kemudian 5 panca karma indria, tangan, kaki, perut. Apalagi alat vital, dubur, plus pinggang, plus ketek. Ketek kenapa perlu dibersihkan ketiak ini? Ada bulu di sana. Bulu itu apa? Kaitannya dengan siwa. 13 inilah yang dalam tubuh kita. Yang saya selalu mengatakan inilah trayoda sesaksi yang ada dalam tubuh. Karena kan konsep di Hindu, apapun yang ada di alam ada dalam tubuh manusia, kan gitu. Nah, kita harus temukan itu. Nah, inilah sebetulnya yang memudahkan kita untuk bukan mengundang ya, maaf, bukan mengundang, tetapi memberikan perhatian kepada leluhur. Jam-jam itu, caranya gimana? Setiap orang punya pola berbeda sesuai dengan misi, sesuai dengan keinginannya. Kalau saya usia udah tua, bukan dengan cara keturunannya masing-masing, Ji. Iyalah, tetapi maksud saya jam-jam itu kita sembahyang, kita ngomong. Yang ngomong ini kan tergantung Miko tuh apa maunya, niatnya apa, saya apa. Saya udah tua, saya nggak pernah berpikir berikan saya kekayaan, itu enggak. Kalau teman yang di Kalimantan ini, saya belum punya mobil. Punya mobil dalam 2 tahun dia bisa punya mobil loh. Ya. Nah, kalau saya beda. Wahai para leluhur yang sudah menjadi istadewata, saya mendoakan agar semua anak cucu keturunan saya selalu mendapatkan kesehatan yang baik, kemakmuran dan kesejahteraan, dan semoga mereka selalu ada di jalan dharma. Doa saya. Miko mungkin beda, silahkan saja. Tetapi ingat, jam-jam itulah leluhur kita yang sudah menjadi istadewata membawa anugerah untuk diberikan kepada keturunannya yang bakti. Nah, kalau keturunannya preman ya susah, nggak ada. Saya kalau jadi leluhur punya keturunan preman, ngapain ngurusin, diemin saja, susah-susah amat. Berarti ini leluhur masih ngambekan ya, Ji? Loh, ini leluhur karena dia punya masih punya kepedulian dengan keturunannya, ya ambekan sedikit lah. Ji, ini pembahasannya sudah selesai, Ji. Apalagi kira-kira nih, Ji? Leluhur sudah sangat jelas banget bahwa leluhur itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sangat penting. Ya, sangat penting. Walaupun dalam ada yang mengatakan, untuk apa muja leluhur? Untuk apa muja para dewa? Untuk muja... itu kata-kata kalimat. Ingat, yang ngomong itu dalam kondisi apa? Artinya apa? Jangan hanya memuja leluhur, tak. Mentang-mentang dengan memuja leluhur aja kamu sudah kaya, yang lain kamu nggak ingat. Nggak bisa, jangan hanya memuja para dewa, tak. Mentang-mentang sudah kaya, kamu nggak ingat yang lain. Jangan hanya mencaru, tak. Mentang-mentang sudah kaya, karena mencaru, kamu yang nggak ingat yang lain. Nggak bisa, tetap. Yang memuja leluhur, ya. Memuja para dewa, ya. Menghormati alam semesta, ya. Semua Tuhan juga kita puja, semua kita hormati. Kalau nggak, jangan hidup dari manusia. Luar biasa. Yang lain aja. Aji, kita membahas tentang leluhur. Itu sudah secara literasi dan edukasi itu seharusnya sudah diterima oleh masyarakat. Mestinya. Dan sudah dilakukan, bahkan mereka sudah merasakan. Ya. Nah, berkaitan dengan leluhur, Aji, untuk pesan kepada masyarakat berkaitan dengan leluhur, baik anak muda maupun umat-umat lainnya berkaitan dengan leluhur, silahkan. Berpikirlah yang mudah saja, secara logika. Tanpa leluhur Anda tidak ada. Jadi secara etika, secara manusia yang tahu sopan santun, hormati leluhur itu saja. Dan ingat ya, leluhur yang sudah setara dengan para dewa, tidak perlu kita gendong-gendong. Kita tidak perlu memaksakan diri harus punya merajan ketika kita ke Amerika misalnya, atau di mana saja. Karena mereka beliau-beliau yang sudah seperti itu, dan kita betul-betul bakti, maaf, energi beliau-beliau itu ada di otak kecil secara spiritual. Keberadaan beliau ada di otak kecil. Jadi tidak perlu digendong-gendong. Yang penting kita bakti, dan beliau nggak minta apa-apa kok, tidak yang aneh-aneh, tetap di jalan dharma itu saja. Nah, beliau ada di otak kecil. Semua inspirasi itu ya. Semua Aji. Sama-sama Miko. Kita selalu berada di jalan dharma. Terima kasih Aji sudah memberikan literasinya kepada kami semua, dan Bapak Ibu pemirsa Hindu Channel, mohon selalu dukung Hindu Channel dengan berikan ide-ide, masukan kepada kami. Kami akan berusaha untuk mencari
tokoh-tokoh Hindu, orang-orang yang berpengaruh di Indonesia dan di lingkungan Bapak Ibu semua. Nah, kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Oh.